Jumpa lagi di Ribu TV dan sekarang kita masuk ke rekomendasi smartphone terakhir di tahun 2022 di atas 10 juta rupiah. Dan di rentang ini tentunya kita berhadapan dengan HP-HP Sultan. Oke, langsung kita mulai, tapi tentunya seperti biasa kita mulai dengan apa? Disclaimer dulu. Oke, udah baca disclaimer-nya ya. Jadi jangan banyak protes, dibaca dulu disclaimer-nya ya. Dan jangan nangis kalau HP kalian tidak ada di dalam rekomendasi ini atau yang sebelumnya, karena kami bukan mau membacakan apa yang kalian pakai, tapi apa yang kami rekomendasikan ya. Oke, kita mulai. Ini untuk smartphone di atas 10 juta rupiah. Ini kelas apa nih? Ini kelasnya flagship sejati dari sebuah brand. Yes, flagship sejati. Ini flagship banget deh. Harapannya tinggi di sini. Jadi itu ibaratnya teknologi terbaik yang bisa diberikan oleh brand pada masanya, pada tahun itu gitu. Iya, betul. Cuma masalahnya emang udah akhir 2022, udah hampir 2023 ya. Yes, itu catatan penting buat kalian tuh. Iya, itu salah satu kenapa kita agak sedikit santai, nggak ditepatin di 12-12. Karena kita tahu yang kategori ini nih harus hati-hati banget. Jadi kita biarin kalian sampai 10 juta aja dulu deh. Soalnya udah mau tahun 2023, flagship yang generasi barunya kemungkinan akan segera rilis, nggak lama lagi gitu. Dengan pengecualian iPhone ya. Karena iPhone selalu rilisnya mendekati akhir tahun. Ya. Gitu. Jadi harapan untuk 10 juta nih apa aja nih? Harus bisa ngapain nih? Harus bisa nyetir mobil sendiri apa gimana? Belum ya. belum. Belum. Di kelas harga segini sih yang jelas tadi ya, teknologi terbaik dari suatu brand. Itu totalitas harusnya ada di kelas flagship sejati ini. Totalitas. Terus kita di sini udah berharap ada yang namanya inovasi yang membuatnya jadi ikonik atau unik. Ya paling nggak berbeda dari yang lain lah gitu. Spesial ya. Yang jelas kameranya juga kelas flagship, layar flagship, ini udah biasanya sih udah sepaket kalau layar. Iya. Terus juga desain kelihatan premium, audio kelas flagship, punya fitur-fitur spesial kelas flagship seperti misalnya IP68, display out, wireless charging dan lain-lain. Yes. Untuk kelas flagship kita kurang rekomendasiin yang 128GB. Jadi 256 minimum 256 lah yang kita rekomendasiin kali ini gitu. Oke, benar. Oke, sip. Lanjut. Untuk yang pertama kita punya apa dulu? Ada datang dari Asus. Ini adalah Asus lagi. Oke. Ini adalah Asus Zenfone 9 lagi. Iya, tapi kalau yang kemarin sempat masuk itu yang RAM sama storage-nya kecil. Ya. Kalau ini yang varian RAM 16GB plus storage 256GB. Yang kemungkinan pada saat video ini keluar belum ada. Iya. Iya juga. Kalau yang kalian nonton beberapa bulan atau beberapa minggu setelah ini mungkin udah ada, tapi pada saat video ini dibuat sih jelas belum ada. Iya. Belum. Sudah direncanakan ada dan direncanakan di harga 11.999.000. Ya, 12 juta kurang 1.000 lah ya. Iya. Ini pas mungkin banyak yang nanya kemarin kan udah masuk rekomendasi, kenapa masuk lagi ke sini, nggak mending ngambil yang varian di bawahnya aja gitu. Tidak juga. Nggak juga ternyata gitu. Jadi kenapa tetap masuk? Ya pertama alasannya performa sih tetap. Dan dari Zenfone 9 ini kita menemukan ternyata beda RAM lebih tinggi, performa gamingnya bisa lebih enak. Karena prosesornya kenceng, SoC-nya udah kenceng, jadi kelegaan yang dikasih sama RAM itu bisa dipakai. Yes. Gitu. Jadi kita merasakan ada gunanya sih RAM 16GB di sini. Iya. Terus juga compact atas nama compact ya, buat yang nyari kecil-kecil nih. Salah satu yang cocok banget nih. Kecil-kecil ganas gitu itu dan nggak terlalu panas juga. Ini nyaris no debat sih kalau kalian nyari performa dan compact. Iya. Di kelebihan-kelebihannya kalian bisa lihat sendiri ini di layar yang mendekati Zenfone 9. Paling cuma Samsung Galaxy S22 doang. Iya, yang bisa bersaing ketat cuma S22. Yang bisa bersaing. Iya. Oke lah, kita bahas dari mungkin yang perlu kalian perhatikan dulu kali ya Zenfone 9 ya. Kamera selfie sih. Dari seluruh kameranya itu cuma kamera selfie-nya aja yang belum standar flagship sih buat kita. Iya, masih belum ya. Masih belum. Terus juga HDR di perekaman videonya itu kalau di Adobe Samsung sih masih belum melawan. Belum. Terus juga belum punya display out, ini agak disayangkan karena biasa flagship kelas harga segini udah pada punya gitu. Iya. ROG punya. Iya, ini nggak ada. Ya, mungkin itu pembedanya. Iya, bedanya antara dia dengan ROG ya. Terus juga ya mungkin ini nitpicking banget, cuman untuk kelas harga sini nih kalau kalian beli Asus Zenfone 9, pilihan aksesoris third party-nya itu dikit sih. Jadi kalau kalian nyari case atau tempered glass
Ya. Beda lah pengalamannya kalau kalian pakai HP Samsung nih. Kalau kalian pakai HP Samsung gitu, habis Mungkin beli, mungkin di pasaran lebih banyak dijual aksesorisnya daripada HP-nya. nah itu bagian dari Gitu. ekosistem lah mungkin Ya, kita bilangnya. sistem. Oke. Next, ada apa? Itu saingannya Zenfone 9 buat kalian yang nyari HP compact flagship S22. S22. S22 polos, nggak S22. pakai plus. Yes. S22 polos. 8256 harga di 11 jutaan kurang lebih ya. Ya 11 jutaan tadi Iya. kita cek. Tapi jangan percaya soal harga, ya harga bisa naik turun, bisa jadi setelah keluarin tiba-tiba Samsung mau jual 9,999 nggak tahu. Iya. Gitu. Bisa aja gitu. Ini benar-benar head to head sama Zenfone 9 sih. Jadi Iya. mungkin apa ya? Kita jelasin di sini yang apa ya bikin beda dia dari Zenfone 9 kali ya. Apa Kamera. tuh? Kamera. Pertama, kalau Oke. kalian nyari kamera, mungkin kita lebih prioritasin ke S22 kali. Untuk kemampuan kamera secara penyeluruh. Overall ya. Overall. Overallnya rata, dia lebih rata di Betul. situ. Jadi, Tele ada. Tele ada, Ya. perekaman video, urusan HDR video itu Samsung, Android. Di Beres. Android itu susah dilawan lah Iya. Samsung lah. Ultra wide walaupun tidak autofocus tapi udah oke ultra wide-nya. Betul. Iya kan? Terus apa? Dagunya lebih simetris. Dagu lebih simetris iya. Kalau Zenfone 9 kan dagunya masih agak Gue nggak tebal. masalah. Dia mungkin masalah. Yoi. Support OS nya sulit lawan. Susah dilawan. Ini janjinya 4 Plus 5. 4 kali update OS yang major ya. Sama 5. Terus 5 tahun untuk security update. Tapi Yes. Samsung suka bohong. Maksudnya Tiba-tiba gimana? suka dapat ekstra. Oh, suka dapat ekstra. Suka dapat ekstra gitu. Lalu yang penting banget display out Out. dan nggak sekedar display out. Samsung Dex. Samsung Dex tiba-tiba ada desktop, tampilan desktop di layar begitu dicolok ke handphone yang satu ini gitu kan. Dan Dex-nya nggak cuma pakai kabel, bisa wireless juga. Betul. Terus kalau bicara wireless charging, lengkap. Lengkap. Ya. Bisa wireless charging. Dia bisa dicas wireless, dia bisa ngecas secara wireless. Betul. Gitu. Itu dari support OS display out Samsung Dex dan wireless charging tuh yang nggak punya di Zenfone tuh. Jadi Iya. memang ini kedua ini punya kelebihan masing-masing sih memang. Kalau bicara kelemahan sih ya jelas biasa chargernya. Di kelas ini charger belum diikut sertakan. Yes. Tapi dengan harga segini rasanya beli chargernya sih ya nggak berasa. Ya. Nggak berasa beli charger asli dibeli nggak berasa. Dan chargernya bukan yang spesial amat, maksudnya bukan yang terus jadi 50 menit terisi gitu, enggak, apa 30 menit terisi, enggak, dia masih 1 jam lebih dikit gitu. Tapi lagi-lagi ini bicara soal longevity ya, bisa tahan lama apa enggak, ya kan? Jadi nggak digaspol juga di situ. Untuk gaming masih bisa, tapi ya karena ukuran kecil, Yes. ya dan nggak ini sih kurang begitu asik kalau di sini karena performanya nggak bisa sepentok seperti si Zenfone 9. Ya, kalau gitu. kalian nyari performa mungkin lebih ke Zenfone 9. Dan yang terakhir baterai sih. ya baterai ya, dan yang terakhir yang agak sedikit bikin meragukan dengan yang S22 ini, terutama S22 polos ini. Adalah siklusnya itu biasanya bulan Februari Samsung ngumumin baru. Nah, itu yang perlu kalian ingat tuh. Setiap sekitar bulan Februari mau tahun 2020, 2021, 2022 ya dia ngumumin yang baru gitu. Harapannya 2023 dia ngumumin lagi yang baru gitu. Kita belum tahu ya, tapi harapannya begitu gitu. Jadi ya kalau memang dapat diskon oke sih, ya mungkin masih oke ya. Kalau harus beli sekarang banget ya mungkin oke. Dan biasanya harga juga nggak bakal melonjak terlalu jauh beda kan ya. Yes. Oke. Next apa nih? Ini ada Samsung lagi, Galaxy Z Flip 4. Oh oke. Foldable phone, flippable atau foldable HP layar lipat dengan harga paling murah. Nah, udah. Alasannya itu udah cukup jadi alasan untuk beli smartphone ini sih. Ya, dia ada varian 8128 Sama 8256. sama 825. Ini sekarang kan sih 8256. Tapi ya kalau hanya butuh lipatnya doang dan mau ekstra sedikit lebih murah ya 8128 terserah. Terserah sih. Lagi pula 8128-nya lebih murah daripada Flip sebelumnya. Yes. Ini agak aneh sih. Dia keluar lebih murah 1 juta dari Flip sebelumnya. Tapi ada peningkatan. tapi meningkat. Nah, itu dia tuh. Iya. Dia udah pakai 8 Plus Gen 1 sama kayak Fold-nya, udah pakai 8 Plus Gen 1, terus baterai lebih awet dari pendahulunya, ya berasa banget. Performance walaupun memang masih ada limit ya, karena kecil ya. Yes. Gitu, tapi masih oke sih. Masih bisa dimainin. Dimainin di sini, masih bisa gaming lah gitu. Cakep sih yang jelas. Satu-satunya handphone yang masuk dalam tas clutch yang suka dibawa cewek-cewek, ibu ya, buat pesta, tas kecil itu masuk dia ke dalam. Satu-satunya, nggak ada obatnya itu udah. Susah dilawan lah ya Z Flip. Bahkan kalian pemilik iPhone kalau mau cari handphone paling murah buat yang bisa dilipat-lipat, nah ya ini buat temennya iPhone kalian. Nah ini dia nih. Desain warna, udahlah kelebihannya banyak banget. Bisa tonton aja videonya, Iya. ya.
Jangan Ya. nanya, udah di review belum? Udah. Paling- Makanya di subscribe. Oh, Kalau iya. nggak lihat di subscribe dulu. Makanya kita keluarin kok reviewnya semuanya ya. Masalahnya mungkin apa? Daya tahan layar, tapi ini lebih ke arah pola pakai sih. Pola sebetulnya. pakai. Pola pakai. Kalau jorok gitu, emang agak masalah sih gitu. Tahu-tahu ada kotoran masuk di tengah-tengah terus dilipat masuk. Ya udah, memang PR di situ. butuh penyesuaian lah mungkin Butuh kalau buat kalian penyesuaian. pengguna baru gitu. Dan mungkin hati-hati Iya. juga kalau kuku kalian panjang itu juga mesti ekstra hati-hati Ya itu gitu. nggak boleh pakai kuku soalnya memang Yes. nggak sehat pakai kuku ya. Walaupun biasanya rusak adalah screen protectornya dulu. Betul. Gitu. Terus juga ya meskipun hasil kameranya udah oke, tapi di kelas flagship dia belum yang terbaik sih. Belum. Belum bersaing sama S series Samsung atau Z Fold 4 Sama S22 belum. sama S22 tuh Belum belum. bersaing. Karena belum atas nama bersaing. ukuran compact jadi ya kameranya Iya. nggak bisa yang luar biasa banget memang gitu. Iya. Tapi udah cukup oke sih. Udah cukup oke. Dan ada satu sih memang yang diharapkan banget dan tidak ada di sini itu adalah DeX-nya nggak ada. Ya, Dia nggak ada video output pakai DeX itu nggak ada di sini. betul. Oke, lanjut. Kita ada S22 Ultra. S22 ini Ultra. mainan gua. Ya. Ada dua varian, ada 12256 sama 12512. 12512. Itu range-nya 16 sampai 18 jutaan lah. Ya. Ya kita ada dia masih ada tuh 28 deh. Cuman kita sih jujur aja Nggak nggak rekomendasi 28 ya. Yang satu ini sayang banget kalau 128. Dan kenapa masuk rekomendasi? Nggak usah lihat speknya panjang-panjang. Dua alasan aja. Pertama, Best Android flagship 2022 kedua, itu udah nggak usah dibahas lagi. Iya. Terus Best Android kamera 2022 ya sudah, buat kita. udah angkat tangan. Udah rekomendasi yang terlalu mudah sih. Iya, gua vlogging waktu Hawaii kemarin modalnya itu buat kamera. Semuanya itu. Walaupun gua ngedit di sini, Yes. tapi gua pakainya itu buat shoot kamera dan kadang-kadang masih pakai ini juga. Tapi itu emang kalau udah buat kamera udah deh. Iya. Depan belakang gitu. Mm-mm. Itu luar biasa sih. Emang udah keren banget. Telenya, gila telenya. Telenya nggak ada lawan sih. Susah. Bahkan gue bisa bilang nih ya, kalau penggantinya nanti keluar, kalau harga selisihnya itu lumayan signifikan dengan yang baru, yang ini masih layak buat dicolek nih harusnya. Oke. Masih layak untuk diperhatikan. Kalau yang satu ini spesifik untuk S22 Ultra. Kalau penerusnya nanti ada selisih yang lumayan terasa, mungkin sekitar 3-4 juta selisihnya gara-gara diturunin atau didiskon ya, mungkin di flash sale atau gimana gitu ya. Ini masih layak buat diperhatikan. Karena performanya juga masih tinggi. Dan ya udahlah ya, lengkap semua. Iya. Dan kan rumornya desainnya juga nggak terlalu Nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh beda. Jadi mungkin kalian Iya. pakai S22 sama S23 nanti tuh susah Iya, dibedain iya. gitu. Ini nggak bisa gue bilang waktu di S21 ke S22. Iya. Tapi S22 ke S berikutnya, entah apa namanya, mau 23 atau mau apa, terserah ya. Harusnya ini masih tetap menarik kalau harganya lumayan Betul. signifikan. Ya mungkin kelemahannya apa? Kalau mau dibanding sama iPhone, portraitnya tidak sehebat iPhone. Iya, ini udah battle-nya sama iPhone gitu. Iya, Ini kalau personal preference gue ini adalah King Android versus King iPhone. Punya kelebihan masing-masing dan Tapi yang ini minim flare. dia bilang ya. Terus Ya apa ya? ya transisi jelas iPhone masih unggul ya. Urusan konsistensi antar kamera iPhone masih Iya, juaranya lah. Walaupun ini mungkin yang terbaik buat Android. Terbaik buat Android. Tetap terbaik buat Android. Nggak ada charger ya sama semua Samsung nggak ada charger buat kelas yang premium. Tapi lagi-lagi dengan harga segini beli charger sendiri nggak ada masalah. Yes. Apalagi kalau yang kemarin beli pas di pre-order itu dikasih bonus Betul. untuk yang bisa beli chargernya, Hmm. charger dan case bahkan. Sip. Gitu ya. Aksesoris nggak ada masalah di sini. Aksesoris aduh, kayak gue bilang tadi lu beli HP Aman. lu beli HP Samsung, lu buka e-commerce, cari HP lu, waduh itu Udah pusing sendiri. opsinya pusing sendiri ya. dah. Itu mesti butuh waktu buat nyari yang milih mana gitu. Betul. Dan berakhir dengan biasanya kalian akan kebeli 3 atau 4. Iya. Mau dari harga murah Paling sampai murah sampai yang mahal. paling keren ada. Ada. Oke, Lanjut next. Samsung lagi. Iyalah, flagship nih ranahnya Samsung ya. Samsung Galaxy Z Fold 4. Perlu dijelasin kenapa ini masuk rekomendasi? Nggak usah. Alasannya satu doang Apa? ya. Ini kan skrip gue yang bikin, gue yang tulis alasannya. Apa? Ini adalah daily driver Deddy Irfan 2022. Udah gitu. Perlu dibahas lagi gitu. Nggak usah. Nggak punya alasan yang lain. Cuman pakai ini doang, dalam beberapa jam naikin konten video langsung bisa naik, langsung trending 4. Oh ya. Kan di Singapura. Iya, langsung trending 4. Yang di syuting iPhone. Ya, contoh nyata smartphone lipat buat kerja nih. Iya benar, emang buat kerja enak banget. Dan di antara lipat-lipat ini memang baterainya udah lumayan, ya kan. Even performance-nya kenceng Parah, parah. kencang parah juga gitu. Walaupun kita masih berharap baterainya sedikit lebih bagus. Ya.
Dan kamera ini bahkan belum ngelawan S22 secara total. S22 Ultra ya. S22. Soalnya S22 polos aja kamera ultra wide-nya kan masih bisa 1080p 60. Oh iya. Ini nggak bisa ultra wide-nya, itu aja. Tapi selebihnya dari itu kalau nggak nitpicking ke situ sih, ini udah luar biasa sih. Handphone dengan kamera selfie terbaik. Oh, karena selfie-nya pakai kamera utama. selfie-nya kamera utama. Gitu. Jadi ini sudahlah ini. Kalau ada kelemahan ya terlepas dari nggak ada charger segala macam, tapi lagi-lagi harga segini beli charger aja lah ya, nggak pusing ya. Mungkin aksesorisnya yang jadi kelemahan. Oh, kenapa tuh? Tahu kenapa? Mau aksesoris yang paling jeleknya pun yang buatan third party, harganya mahal. Wow. Kan produsen aksesorisnya menyesuaikan target pasar dong. Iya sih, dengan harga di 20-an juta ya. Masa beli case juta nggak bisa? Begitu deh. Ya gitu lah. Tapi tetap aja, mungkin ini rasanya worth it banget lah. Worth it banget. Oke, next kita ada apa? Next kita ada Asus ROG Phone 6. Smartphone gaming terbaik 2022. Ini udahlah, ini udah buat gaming. Udah nggak usah jelasin spesifikasinya, kelebihannya. Intinya ini adalah smartphone gaming terbaik tahun 2022 karena tidak ada kompetisinya. Ya kan ada yang bilang ini kompetisinya iPhone. Oke. Bisa, tapi kalau agak susah ya. Maksudnya sekarang Android perkembangannya udah segitu jauhnya ya. Udah segitu jauhnya dan yang satu ini anti throttling nih. Iya, dirancangnya beda. Dirancangnya tidak untuk bisa ngejeblok gitu turun lagi di sini, nggak ada turun-turun performance karena emang buat gaming banget, digas sama dia. Dihajar. Untuk 8 Plus Gen 1 ini yang paling kenceng. Ini paling kenceng 8 Plus Gen 1. Layar juga udah oke. Cooling system terbaik di smartphone. Betul. Suhunya nggak panas berlebih walaupun gaming berlama-lama. Fitur gaming berlimpah, bahkan overkill. Kerjasama dengan developer gamingnya. Ya, dengan developer game itu luar biasa itu sih. yang susah dilakukan. Kebuka semua settingannya itu sih sadis sih ya. Gitu. Bypass charging. Nemunya di sini doang. Baru ROG sih, sama ya dulu ada yang namanya siapa namanya itu Nubia Red Magic, cuman tahun ini nggak tahu kemana. Ya. Tahun ini nggak tahu kemana, jadi ya berdiri sendiri nih ROG udah. Iya, berdiri sendiri, side mounted USB port dan lain-lain lah. Itu udah ada videonya sendiri, lumayan panjang. Ya. Harganya ini start dari 10 jutaan sih memang. 11 juta kurang 1.000. Jadi ya tinggal sesuaikan budget kalian aja lah. Ada 19 juta juga. Ya, diatur aja. Gitu. Bisa macam-macam. Ya, mungkin kelemahannya kayak update OS cuma 2 tahun gitu. Betul. Terus ya berat dan tebal ini udah resiko. Iya. Kameranya bagus untuk smartphone gaming sih. Untuk smartphone gaming tapi untuk smartphone gaming, bukan in general smartphone. Tapi bukan untuk melawan Samsung S22 Ultra, iPhone ya. Belum. Terus juga apa ya, ini mungkin perlu kita mention juga after sales-nya. Ya kalian pengguna Asus sebelumnya bisa komentar di bawah gitu. Ya semoga bisa diperbaiki Ya semoga perbaikan sih. Semoga ada perbaikan lah. Soalnya sayang sih, barangnya bagus banget. Barangnya bagus. Yang 6 apa lagi? Enggak ada yang mati kan? Enggak mati. Oke, lanjut kita. Oke, lanjut. iPhone. Tapi kita mulai dari yang seri 13. Ya, karena 13-nya masih sangat menarik ya, meskipun keluaran sebelumnya. Nah, ini akan banyak yang protes. Soalnya kita nggak milih 13 polosnya. Ya. Kok kayaknya nanggung gitu 13 polos. 13 Pro itu akan jadi yang sangat menarik. Setuju. 13 Pro akan jadi sangat menarik di sini. Dengan segala macam kemampuannya dia, fiturnya dia, terlepas dari dia nggak punya dynamic island seperti di 14 Pro sama 14 Pro Max ya. Penting nggak sih? Nggak apa-apa lah, notch gede juga. Soalnya performance sudah ada di situ, kemampuan kamera juga ada di situ, masih ada telenya juga di situ gitu kan, stabilisasi. Sudahlah nggak usah dibahas 13 Pro ya. Pro Max kalau mau oke, tapi harganya memang masih tinggi. Masih lumayan tinggi. Dan start 20 jutaan. Iya. Ini harga di tabel yang kalian lihat ini adalah mengacu pada iBox ya, BTW ya. iBox ya. Kita nggak ngitung yang apalah itu istilahnya Inter dan lain-lain ya. Ntar nanti emailnya kecabut lagi kan nggak enak. Waduh. Gitu. Gitu. Nah, ya kalau jangka panjang memang sebaiknya jangan beli 128. Betul. 256 lah ya paling enggak. Ya. Soalnya kan nggak ada itunya, micro SD nggak ada dan ya. ukuran
per app-nya iPhone itu tuh lebih gede daripada di Lebih Android. gede. Efek sandboxing kalau nggak salah ya, karena Hmm. semuanya udah. Ya tapi jadinya secure sih memang. Secure dan ya Secure. smooth banget app-appnya. Ada terus juga ya, terus ada iPhone 13 mini sebetulnya, tapi ini bener-bener mini banget sih ya. Hmm. Jadi akan love and hate di sini. Yang suka kecil banget akan happy dengan ini, tapi akan banyak yang nggak suka. Terlihat dari penjualannya sendiri, nggak gitu oke sebetulnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi ya, ada penyebab kenapa 13 Pro-nya dipilih. Mm-mm. Karena jajaran iPhone 14 series. ya, 14 series. Surprisingly harganya lumayan Nempel. Iya. Nempel. Sejujurnya kalau buat kami sih 14 sama 14 Plus jadi tidak menarik karena pada dasarnya itu adalah pakai kameranya 13 Pro dan prosesornya 13 Pro juga. Notch-nya sama juga, pasti pakai notch. Betul, segede juga notch-nya. Tapi minus tele. Minus tele kan. Jadi mendingan 13 Pro aja nggak sih? Kalau bentuknya kalau sebetulnya sama semua gitu ya, masih mendingan Pro-nya aja. Harganya juga mirip-mirip sih. Mending langsung lompat ke 14 Pro sama 14 Pro Max ya kan. Jadi kalau ngasih lihat handphone sekarang ya bukan belakangnya tapi depannya. Biar kelihatan dynamic island-nya. Gitu. Kalau satu ini emang luar biasa sih, kemampuannya meningkat banget, kameranya juga kemampuannya meningkat banget. Jadi ya nggak heran lah kalau ini. SoC juga udah baru, paling gitu baru. Ya. Ini udah yang baru. 16 Bionic. Ya ada peningkatan yang jauh. Pro sama Pro Max ya, 16 Bionic. Ya, jadi kita udah cobain juga kemarin, udah sempat ya pas previewnya udah kita kasih lihat. Ya ini udah oke lah. Buat yang pegang iPhone ya sudahlah, ini udah oke gitu. Oke, kalau gitu kayaknya kalau untuk rekomendasi yang benar-benar bisa direkomendasikan ini. Yes. Ya, tapi kita masih ada yang layak untuk dipertimbangkan atau yang bisa dibilang honorable mention. Itu ada apa aja? Untuk honorable mention kita ada dari Vivo, yaitu Vivo X80 series. X80 series. Ada dua soalnya, ada Vivo X80 Pro. Yes. Ini yang smartphone terbaiknya Vivo tahun 2022. Ya ini yang terbaik dari Vivo, bisa kalian beli lah pokoknya. Ini ada sesuatu yang bikin iri di sini. Apa tuh? Zeiss T-Star Coating. Untuk semua kameranya ada Zeiss T-Star Coating. Rajanya dalam penanganan flare cahaya. Apa itu flare? Apa? Nggak kelihatan, nyaris nggak kelihatan sama sekali. Iya kan? Android kelas atas rata-rata flare-nya tidak tinggi. Ini lebih rendah lagi, lebih kecil lagi flare-nya. Untuk kamera belakang ya. Iya, kamera sama dengan Zeiss T-Star itu coating untuk menekan flare-nya itu. Terus juga dia punya teknologi gimbal di kamera 2X-nya. Pengalaman foto portraitnya menyenangkan sih di sini untuk foto orang terutama ya. Untuk low light pun juga jadi enak gitu. Ketika shutter speed lambat karena dia gimbal, jadinya foto tetap tajam. Overall fotografinya keren, kelas flagship lah. Fitur-fitur kamera menarik, desain mewah keren pasti. Dan ini adalah contoh Snapdragon X Gen 1 yang paling beres lah dari segi suhu dan performa lah. Itu bisa dibuat nggak terlalu panas tuh, hebat sih Vivo. Dan performanya masih dapet. Ya IP68, display out segala macam, itu standar flagship. Display out ya? Display out masih ada di sini. Oh iya, ini satu-satunya display out dari Vivo yang bisa display out satu-satunya. Karena yang X80 bawahnya itu dia nggak bisa. Ya, untuk 2022 dia satu-satunya ya. Terus juga in-display fingerprint itu buatku sih ini keren banget. Lebar ya? Lebar, dan ini udah pakai 3D Sonic fingerprint. Ya, dia pakai sama dengan S22 Ultra tapi lebar. S22 Ultra tuh udah lebar loh. Ini lebih lebar lagi. Oke, charging kenceng dan isi box masih lengkap. Salah satu flagship yang isi boxnya masih lengkap. Ya, kelemahannya apa? Kalau orang nanya ke gua, X80 Pro bagus atau nggak mau beli sekarang? Pertimbangannya ini, X90 series itu udah diluncurin. Sudah diluncurkan. Cepet loh kalau Vivo nih. Jadi cepet, dan itu hati-hati. 8 Gen 2. 8 Gen 2 prosesornya lebih baru. Dan apalagi itu jadi product cycle sebetulnya setahun sih. Cuma somehow masalahnya di sininya sendiri tuh kadang-kadang suka lambat, ntar lambat cepat, jadi kadang-kadang bisa mendekat gitu ya. Dan PR-nya mungkin kamera selfie ya. Agak aneh Vivo, tolong. Di V series kamera selfie-nya bisa gila banget. Kalau itu di copy ke sini, selesai. Udah selesai. Nggak ada masalah lagi udah. Maksudnya komplain gua terhadap Vivo X80 ini yang paling besar yaitu selfie-nya. Jadi untuk vlogging jadi kurang enak gitu aja. Mungkin harus beli dua. Yo.
Sama-sama Vivo gitu kan. Dan Vivo emang masih PR di kejomplangan antar kameranya sih. Iya, Jadi iya, kamera utama ultrawide-nya oke, telenya masih belum melawan Samsung sih telenya. Iya, kalau untuk vlogging jadi agak sedikit PR ya. Iya, karena dia nggak bisa Full HD 60. Iya itu sih. Full HD 60 aja cuma bisa di kamera utama sama ultrawide. Yes. Kalau Samsung itu 4K 60 semua kamera. Harusnya flagship seperti itu. Iya. Terus juga lalu ada apa lagi? Ya itu Vivo X80 X80-nya yang pakai Dimensity 9000. Ya, ini harganya lebih murah. Lebih murah. Pas launching harganya 12 juta kurang 1.000. Cuman kalau kalian cek pasaran bahkan bisa ketemu di bawah 10, 9,9 gitu. Cuman banyak yang komplain ya kemarin ya. Iya. Cuman ya emang kalau kalian hoki mungkin bisa di bawah 10, cuman 10. Umumnya masih 10 lebih dikit lah. 10 lebih dikit lah. Kenapa bisa pertimbangin ini? Harga sih. Karena harganya bisa turun banget. Jauh banget sama yang Pro sih. Tapi kalau bicara kamera sih dia masih di bawah yang overallnya masih Pro, di bawah. Masih di bawah yang Pro ya. Kenapa lebih apa yang membuat X80 menarik? Jujur aja performanya. Dimensity 9000-nya lebih kencang dibanding X-Gen 1 yang di X80 Pro-nya. Terus betul. Dan di beberapa situasi terkadang hasil foto sama videonya bisa lebih bagus ya. Entah kenapa kayak tuningannya agak sedikit beda gitu. Ya, padahal teasernya cuma di kamera utama doang. Nah itu cuma di kamera salah satu yang bikin murah ya. Iya mungkin itu ya. Nggak ada tele yang panjang, itu jelas ya. IP rating juga nggak ada. Display out nggak bisa gitu. Jadi itulah kenapa harga lebih murah. Iya betul. Berikutnya masih dari BBK. Ada Oppo Find X5 Pro. Ini salah satu yang menarik juga sih sebetulnya. Dari desain dia menarik, keren. Ya, beda lah desainnya. Heran ya, kalau dibikin lurus, dikomplain, dibilang mirip sama iPhone katanya. Begitu dimiringin nggak dibilang mirip iPhone. Gue bingung sih sebetulnya. Yang dulu juga nggak mirip sih sebetulnya yang Find X3 Pro. Yes. Gitu. Ini jujur aja Find X5 Pro ini nyaris dari jadi daily driver gue nih, nyaris. Cuma ntar gue kasih tahu alasannya kenapa. Untuk pertama kelebihannya dulu deh kita bahas ya. Kamera utama dan ultrawide itu pakai sensor yang sama, IMX766. Itu kualitasnya nyaris 1:1. Cakep banget ultrawide dan mainnya tuh cakep banget. Terus kemampuan videografi kamera utama dan ultrawide-nya itu keren banget, detailnya tinggi, dynamic range-nya luar biasa karena dia ada fitur khusus untuk itu. Terus juga fotografi malamnya untuk kamera utama dan ultrawide-nya sangat baik, shutter lag-nya nggak terlalu lama, hasilnya tetap bagus saat low light, punya sensor shift ya. Itu jarang banget yang punya di ada Android. iPhone. Ada iPhone pakai sensor shift. Desain keren, charging kenceng. Ini flagship jati lah. IP68 display out bisa. Nah, pertimbangan terbesar gua itu adalah kamera telenya dan selfie-nya. Ini standar BBK. Bukan standar flagship gitu. Entah kenapa ya, copy aja dari yang kelas mid end ya. Untuk selfie ya. Itu udahlah selesai itu. Kamera telenya belum kelas flagship jujur aja. Terus 1080p 30 fps sayangnya di situ. Bisa 4K 30 kalau yang telenya, cuma nggak bisa Full HD 60, aneh kan? Ada keterbatasan teknis yang harusnya nggak ada di flagship kelas harga segini gitu. Intinya gitu. Habis itu ya performa Snapdragon X Gen 1-nya ditahan cukup jauh. Iya, agak jauh. Ini agak sayang karena dikipasin juga nggak berubah performanya. Lalu juga ini walaupun performa ditahan tapi suhunya tetap tinggi suhunya. Yes. Itu. Jadi ya itu tadi ya. Ada lagi? Mau nambah lagi? Nggak cukup. Harusnya udah ya. Untuk yang resmi di Indonesia baru ini. Jangan nanya pixelnya mana. Nggak resmi masuk Indonesia. Xperia-nya mana? Nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi kita tidak sarankan yang itu gitu. Oke, tapi kalau kalian mungkin merasa ada yang menarik juga dan mau disarankan ke teman-teman gitu ya, silakan taruh di itu kolom komentar. Taruh aja kolom komentar. Ingat ya, kita bukan berusaha untuk mencarikan handphone kalian apa terus dibacakan di sini, bukan. Tapi ini saran kami, gitu. Maksudnya ini saran dari kami. Dan lagi-lagi saya harus ingatkan lagi bahwa ini sudah mau masuk tahun 2023 pada saat video ini dibuat. Jadi agak berhati-hati karena ada kemungkinan produsen-produsen ini akan sudah punya yang baru dengan pengecualian iPhone. Ya, dengan pengecualian iPhone itu. Ada lagi. Zenfone lah. Zenfone juga akhir tahun. Zenfone, iPhone, sama Z Fold sama Z Flip. Oh iya. Z Fold, Z Flip itu juga biasanya akan ada setelah pertengahan tahun, sekitar bulan Agustus September biasanya. Kurang lebih di situ. Jadi mesti diperhatikan kalau kalian milih seri S-nya Samsung gitu kan, Vivo, Oppo. Nah, itu siklusnya biasanya di awal tahun. Entah kapan masuk ke Indonesia-nya ya kita nggak tahu. Sama kayak ROG Phone juga masih pertengahan tahun itu tiba-tiba keluarnya akhir gitu ya. Jadi ya biar nggak ada yang dari kalian, loh gue baru beli HP mahal
kok udah ada barunya gitu. Iya, jadi kita udah ingetin dulu nih, dikuatkan berulang-ulang kali biar kalian inget ya. Perhatikan tanggal rilisnya di Indonesia terutama. Betul. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk smartphone akhir tahun 2022 untuk rekomendasi kami udah cukup sampai di sini untuk rekomendasi berdasarkan harga, dan kita tapi masih akan lanjut lagi ya. Yang rekomendasi spesifik berdasarkan kemampuan gamingnya. Nanti ditunggu aja, itu dekat-dekat akhir tahun kita akan keluarkan satu lagi spesial, soalnya kita masih rekap dulu, masih cek ulang dulu ya. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat TV.